Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama channel YouTube-nya Minang Mistis. Hari ini kita udah berada di lokasi mana, Bang? Air Camat, Kelurahan Paragadang, Kecamatan Lubuk Begalung. Ya, tepat diganting ya, Bang? Ya. Tepat di belakang kita, itu bisa kita lihat sama-sama. Itu adalah lokasi konten kita pada malam hari ini. Yang konon di sini tuh sering terjadinya gangguan mistis, Bang Vincent. Kayak kursi roda, ya? Apa ya? Goyang sendiri gitu. Di lokasi konten kita saat ini adalah sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan, dan untuk gangguan gaibnya Kak Dia Bang Hussein, ya seperti yang Kak Dia sampaikan tadi, ada kursi roda yang jalan goyang-goyang, dan penampakan makhluk astral yang tidak kasat mata seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, lebih baik kita datangkan seorang narasumber yang tidak lain adalah warga sekitar atau pemuda sekitar. Kepada Bapak narasumber kita persilakan masuk. Apa? Dengan Bapak siapa, Pak? Kasman. Dengan Bapak Kasman. Bisa diceritain Pak tentang rumah ini, Pak? Yang pernah, misalkan contohnya yang pernah terjadi di sini atau pernah penampakan atau apa, atau dari warga Sekitar ada yang ini, Pak. Jadi yang biasa nampak di atas itu Pak. Oh, ada orang bergantung tepat di depan pohon ya, Pak. Orang bergantung kali Pak. Ini kalau makhluk yang nampak di orang tuh Pak, saat nampak tuh bisa diminta nomor langsung ya dia Bang. Bang baca tuang Bang. Oke guys, jadi kita sudah dapat informasi dari Bapak narasumber atau penjaga lah di rumah ini. Kata Bapak ini memang pernah terjadi penampakan di sini dari warga sini. Contohnya ada yang bergantungan di atas, dan sering juga terjadi di sini orang-orang di sini minta nomor atau minta buntui. Sering juga dikasihnya Pak ya? Sekali itu ya. Oh, sekali yang pernah dikasihnya sekali. Itu yang gelantungan tuh sosoknya kayak apa ya, Pak? Yang pernah nampak Nggak pernah. Oh. Nggak tahu. Pak sebelum Pak selama ada itu Pak apa alami? Berarti apa yang iya apa berarti kalau malam nggak tahu aku soalnya Pak. Yang tidak terasa gitu. Terima kasih ya, Pak. Dewa. Makasih ya Pak. Pas. Oke. Pas terawangan Bang. Bawa jangan. Apa ini? Itu informasinya guys. Rumah ini tingkat 2 guys. Oke guys, segitu penjelasan dari Bapak narasumber. Karena Bapak narasumber kita itu juga nggak terlalu banyak mengetahui ya, Bang ya. Ya, dikatakan Dia jaga siang ya. siang. Ya, dia Siang cuma lihat jaga aja. siang, gitu. Kalau untuk malam ini enggak. Untuk masuk ke rumah ini agak takut. Ya. Dikarenakan auranya udah kelihatan. Iya. Untuk itu penasaran kan tentang explore kita malam hari ini? Jangan lupa terus dukung kita dengan cara Like, komen, share dan Subscribe. aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Minang Mistis. Untuk itu saya Dia Kak Vincent. saya Genji. membuka cara explore kita pada malam hari ini, explore rumah tua angker. Oke guys, sekarang kita udah berada tepatnya di belakang rumah tua angker tuh ya Bang ya. Bisa kita lihat keadaan di belakang ini itu udah semak semua.
Ya kan Bang Pincen? Ya, seperti yang terlihat lah. Kak Oh, dia. Kak dia, Bang Bendi. Ini adalah semak liar ya, yang tumbuh di sekitar belakang. bangunan Tua ya Bang, biasa ditinggalin ya. Dan di sini di bagian samping ini kan udah termasuk bagian belakang ya Bang Genji, Bang Iya, Pincen. udah termasuk bagian Itu belakang. bisa kita lihat sama-sama, udah nggak ada kaca ataupun Jendela. jendela gitu. Udah semuanya udah bolong. Cuman bangunannya itu masih masih kokoh kokoh. ya Bang ya. Kalau untuk strukturnya ini apa lama Kak? Bangunan lama. Oh iya Bang. Bangunan lama. Emang Bang ini rumah itu udah ditinggalin dari 4 tahun yang lalu, berarti tahun berapa ya ditinggalin? Kalau ditinggalin Kosongnya maksudnya. kosongnya kan ini kan bukan kalau bangunannya kan udah lama Kak. Iya. Arsitektur. Itu maksudnya guys. Lumayan lah ya Bang. Buat arsitekturnya itu udah lama. Kalau diperbaiki lagi sih masih bisa ya Bang. Buat Ini kayaknya kayak buat juga. lah kak, lah kak. Iya ya udah. Nah, biasa. Ini Bang. Oke guys, kita nemuin ular guys. Oke. Ih Bang Pincen, itu dong diambil jauh ya. Ini biasanya ular nih Kak Iya Bang, sering di rumah nih Kak. di rumah maksudnya. Ular sarok nih namanya nih. Nah, ini piton Bang. Itu piton loh Bang, bukan Iya. saruk loh. Nah, piton berarti ada ular yang ada induknya sini, ada besar nih. Sudah juga Kak. Wow. Oke guys. Oke guys, kita Ini bisa dijindakkan ini. ada kedatangan tamu guys. Seekor ular piton. Tapi masih kecil. Bang Jo jauh step Bang. Waduh. Takut saya. Coba aja dong. Nenek. Masa ya nak minum mesti takut di Coba benda. kepalanya ke sana. Saya mau megang tapi kepalanya sana. Coba aja dong. Ih, Kecil lah. Ih, jok mau kepadonya. Ih. Oke guys, di sini kita salah satu kru kita yaitu Bang Pincen itu nemuin ular guys. Ih, di masa di situ sih taruh? Nemuin ular. Dan saatnya sekarang pulang. kita mau pulang. Saatnya kita next ke bagian depan gedung ini. Untuk itu selalu Ini, Kak. apa sih? Kas apa gitu nya. Iya mah. Untuk itu selalu apa Bang? Ikutin explore kita pada malam ini. Oke guys, sekarang kita udah berada di bagian samping atau pintu masuk. Ini bisa pintu masuk ya Bang Pincen ya? Iya. Udah sampai kita di pintu masuk rumah ini dan bisa lihat juga di bagian samping itu guys. Itu juga ada ruangan. Ruangan tingkat di atas. Tingkat di atas juga ada. Ini 2 tingkat ya Bang ya? 2 tingkat. Ada 2 tingkat. Masih bagus juga ya Bang, masih kokoh. Itu kayu-kayunya juga masih ada. Cuman itu apa? Ini apa namanya Bang? Kan pahan. Pahan. Pahannya tuh udah reot atau udah apa namanya tuh lapuk guys. Ya, untuk kalau itu- bangunan tua iyalah Kak. apa? Kalau bangunan tua tuh iya. Iya. Kita manusia aja tua ada lapuk. Jangan. Oke guys, kita akan mencoba menelusuri ke dalam ruangan atau ke dalam rumah tua. Oke? Ikutin terus. Assalamualaikum. Oke guys, sekarang kita udah berada di salah satu ruangan ya Bang ya. Salah satu ruangan. Untuk lebih jelas keadaannya, silakan kameramen kita buat masuk ke dalam. Kita akan mencoba guys, kita akan mencoba menelusuri satu-satu peruangan di dalam rumah tua ini. Rumahnya besar ya Bang ya? Besar, rumahnya besar, ya, Bang? bertingkat lagi. Ini bisa jadi Kak, kalau Bang Beji. Ya. Kalau untuk rumah ini bangunannya ada sekitar 3 tahun 40 tahunan. Tidak ada. Ini kan strukturnya ini rumahnya rumah bangunan tua, rumah bangunan Ini- lama kayak dulu. Inilah contoh bangunan atau kayu yang Atau Mas, konsennya kokoh. ya. Yang masih kokoh. masih kokoh, Konsep. tidak makan Ya, tidak konsep. dimakan oleh rakyat. Kalau kayu-kayu buat Sama. sekarang ini nggak Ya, nggak ada seperti ini. 5 tahun baru pada buat. Kalau menurut Bang Pincen sama Bang Genji, ini ruangan ini bekas apa dulu ya?
Ini kayaknya di sini kamar kayaknya. Kamar ya? Kamar. Oh iya itu ada kayak apa? Iya, Stiker stiker anak-anak. Iya, stiker anak-anak itu. Dan itu guys, kita akan mencoba dengan memasuki ruangan pertama. Ini kayaknya yang kita masukin ruangan yang bagian kayak tembusnya ke belakang. Ya, ya. Kayaknya sih bang. Ayo guys, kita coba aja. Ke sana sini. Oh, boleh. Kok ini kejanjang ini memang? Oke, assalamualaikum. Wow, sini auranya sejuk ya bang? Sejuk banget. Ya kameramen masih ke dalam. Semua cucu sama, jangan dibandingkan atau dibedakan guys. Ruangan yang lain. Iya. Semua cucu sama, jangan dibandingkan, dibeda-bedakan. Tidak ada perlakuan spesial. Berarti di sini nih keluarga besar semua ya bang? Besar. Ya, ini bisa dibilang rumah kadang lah untuk orang Minang gitu. Jadi kalau bagi seorang Minang, bahwasannya kalau di saat hari raya itu kita bagi-bagi anak-anak yang merantau itu dia berkumpul. Nah, inilah namanya rumah awal dari keturunan. Iya guys, oke guys. Dan ruangan ini yang kita masukin sekarang ini ruangan tempat bekerja nih guys. Di sini ada ruangan aktivitas di sini dan ada juga kamar kalau WC-nya kayaknya. Ini di WC ada WC-nya. Nah, baik kameramen kalau mau pengen apa ya bang ya? Kak dia ya, tunggu dulu ya. Buat di sini apa sih bang Genji udah bang Genji rasain atau bang Genji udah rasain sejauh ini lah sampai kita kesini gitu. Kalau di sini udah ada mineral yang kita rasakan dengan denyutan energi. Nah, gesekan energi sudah dimulai. Betul bang. Nah, kalau di sini. Itu sejauh ini bang Genji udah melihat sosok-sosok. Kebetulan di sini kayaknya ada laki-laki di sini, ada laki-laki yang agak badan kebal. Iya betul. Rambut pendek kayaknya entah bagian apa lah dari sini. Masih termasuk Mas keluarga. keluarga juga di sini. Betul. Keluarga sini. Kalau Vincent sendiri bisa dijelaskan bang Vincent? Kalau di sini untuk ruangan ini sendiri ini adalah ruangan dari orang tua. Betul bang, betul. Terus Dari orang tua yang punya yang keluarga yang punya rumah ini. itu dituakan ya? Ya, yang dituakan inilah. Dan tadi bang, Kak Dia, Iya. itu sebenarnya bukan kamar pertama, itu ruangan pertama. Ruangan pertama itu bisa dijadikan untuk ruang tamu Atau ruang kumpulan anak juga bisa ya Pak? ya tamu, istilahnya kalau kita bertamu di sana dulu Kak. Oh gitu di sana. Iya, ruangan yang tadi itu. Itu makanya ada pintu di luar. Sama di sini kan juga ada pintu juga. Oh iya, betul sekali. Kalau buat dia pribadi ya bang, sampai sini tadi tuh udah ngerasain dorongan gitu. Udah terasa bang, berat kan? Astagfirullahaladzim ya Allah Robby. Dirikan kamu menarik hati. Nanti kita ke sana. Guys, cukup Astagfirullah, tunggu. untuk diketahui di antara kami bertiga sebenarnya yang lebih peka untuk keberadaan makhluk gaib di sini adalah Kak Dia sekarang guys. Ya. Jujur Kak, menurut Kak Dia apa yang Kak rasakan? Tadi tuh mau ngomong tapi keburu kaget bang. Jadi tadi tuh dia tuh udah di batas-batas antara sadar sama nggak sadar. Tadi itu udah di batas-batas. Cuman di situ tuh dia ketemu sosok tadi ya. Sosok tuh tua, kurus itu kayaknya entah stroke entah apa juga nggak tahu sih ya. Dan itu bapak tuh bawa energinya nggak enak. Itu lanjut aja. Kalau ini ruangan apa ya bang? Ini bisa dibilang ruangan tamu yang menyatu doang. Ya. Tapi lebih kalau kita lihat nih Kak Dia, ini bisa dibilang ruangan makan. ruang makan ya bang? Ya, ruang Tapi makan. ruang makannya tuh unik loh. Lihat guys, kayak itu
kafe. Kak, mau pesan apa kan? Dino, ya elah. Tempat itu besar ya, Bang? Kalau bangunannya cukup besar, Kak. Besar, cukup besar. Ini kayaknya salah satu ruang makan tempat mesannya di sini nih. Oke guys, silakan untuk kamera, silakan bisa dilihat. Sini ruangan dapur. Berarti Bang Vincent di sini bisa memuat berapa keluarga atau kepala keluarga ya? Banyak keluarga besar nih, keluarga besar. Kalau ini Besar buat ini loh. kalau di sini 20 orang muat. Enggak gitu maksudnya tuh per kakak gitu. Bisa muat berapa kakak kalau di sini? Ya, 3 sampai 5 bisa lah. 3 ya, kalau banyak satu kakak atau 20 itu mana muat ya, Kak? Tapi kalau satu kakak satu anak bisa kan? Ada itu dia lihat di sebelah tuh ada apa dia ya? Ada ruang lagi. Ruangan juga. Ini kalau kuman cukup apa, Kak? Uangnya cukup banyak. Banyak jadi kita pusing mau masuk ke mana. Cuman kalau yang kita lihat nih, Kak, ini kan yang tadi kan satu kamar tuh. Iya. Ini kan kamar tuh. Itu kamar juga ya. Iya. Itu kamar juga. Jadi kita udah ketemu berapa Ini bisa kamar? jadi 2. ruang belakang nih, Kak. Ruang belakang. Gak apa lah. Tengok ya, Bang. Yuk. Yuk. Kita tengok ya. Nah, ini udah di bagian belakang nih guys. Udah di bagian belakang. Nah, buat kameramen silakan Yo. mendekat. Yuk. Mendekat. Beginilah kondisi di ruangan kita selanjutnya ini ya, Bang. Itu kita bisa lihat ruangan ini. santai nih, Kak. Ya. Bisa dibilang ruangan santai kemarin. Ruangan Kenapa? santai. Yo bisa dibilang ruangan santai ya, guys. Karena ini ya, guys. Ini guys, buktinya guys. Ini apa ya, Bang? Tempat TV kayaknya. Ini bisa jadi tempat CD. Tempat CD. Dan ini terlalu kecil, Bang. Tempat CD kayaknya. Ya, Kalau tempat CD. kalau zaman dulu kan CD. Ya, CD masih beratur CD. Ya kalau sekarang kita gunakan ini alat apa seperti ini, seperti buat infokus. Ya, fokus. Oh, in fokus, guys. Fokus. Dan juga bisa di apa kan itu juga ini. Kayak tempat senam juga bisa juga ya, Mak. tempat sholat. Kakak senam emang penasaran senam. Mana tahu keluarga sehat gitu kan. Jadi guys, kita kembali ke topik kita. Bisa kita lihat di sini sama-sama itu. Ini apa namanya, Bang? Triplek Udah pada gentayangan ke bawah, guys. Ada gelantungan. Gentayangan. Bang Genji, Yuk. tadi saya lihat Bang Genji lagi menerawang sesuatu, Bang. Siap. Makanya di sini ada apa, Bang? Udah banyak di sini nih. Kalau dari tadi, kalau saya udah istilahnya kata kerennya, kata orangnya menerawang. Dan kita juga udah merasakan di sini udah banyak. Kalau di sini ruang sini udah banyak, apalagi yang di bagian ruangan dapur tadi. Ada juga sesosok bapak tua yang kayak gini, tapi dia baik. Dia akan mencoba juga untuk menyampaikan kita di sini, membantu lah istilahnya. Dan untuk energi, kalau di sini udah memang agak hot, panas. Ya Kak Dia, gimana menurut Kak Dia? Kok dia Kembali lagi lagi? dengan Kak Dia. Ya, yang Bang Genji bilang tuh betul. Di sini lumayan hot sih. Lumayan hot. kalau di Lumayan hot, tapi dia lebih menantang itu pas dekat apa tadi? sini. Dapur tadi. Dekat dapur tadi itu lebih menantang gimana gitu ya, Bang? Lebih menantang dari rumah mantan, guys. Aduh. Oke guys, kita next. Dia dari tadi tuh penasaran pengen masuk ke sana. Itu apanya, Bang? Kita lihat sama-sama ya, guys. Juga lah. Oke guys, sekarang kita udah berada di bawah, tepatnya di bawah janjang, di bawah Di tangga. bawah tangga yang mau menuju tingkat atas. Koko Angga datang. Oke guys, lanjutin Bang, bentar. Untuk di Kak Dia Iya. sama Bang Genji. Yuk, siap. Tadi narasumber bilang kan energi yang lebih Panas. dominan di atas rumah ini yang panas Di bawah tangga yang ini. ini lah, guys. Ini guys. Awal guys sebelum kita konten di sini guys, kalau tim kan melihat
lokasi dulu guys, pantau lokasi guys. Memang di sini guys gangguannya tuh luar biasa guys. Dan untuk saat dan dari tim Minang Mistis tadi guys, ada beberapa tim yang merasa orangnya di sini lebih keras dan membuat kepala tuh sakit guys, nyut. Dan di atas juga ada ruangan ya Pak? Ya, kayaknya ada ruangan satu di atas. Jadi gimana pembincang atau Kak Dia? Apa kita menelusuri sampai ke atas atau gimana? Ya bagus Atau nyampe tangga aja? Enggak. Sampai atas ya? Oke guys, kalau begitu kita akan mencoba menuju ruangan atas. Sekarang kita mau menuju ke atas ya Bang Genji. Iya. Iu. Ya, Bang Ya Genji. Bang. Nggak ada loh. Sewaktu saya sama tim lain minta izin ngecek lokasi Bang. Ya, Pas naik di sini Bang, rasa terbang Bang. rasa terbang. Iya. Ada satu langkah yang ringan, Betul Bang. Ada satu langkah kita yang ringan. Ini aman nggak Bang? Oh ini nggak aman. Nggak aman. Nggak aman. Itu tripleknya. Jangan ada semanan. Jangan. Dasar si pincen kok. Ini guys, ini ada salah satu ruangan guys yang tinggal hanya batang-batang sama triplek. Alas. Tangan tuh. Dosa, jangan. Dia. Oke guys, di sini kita bisa lihat sama-sama. Itu ruangannya itu ada terdiri dari dua ruas ya Bang. Ini kayaknya kamar. Ini juga kamar juga. Ya. Udah, Bang Genji contohnya menguji wawasan dia. Iya Bang. Kalau kayu lama tuh dicari sama orang Bang. Iya. Ini papanya udah diambil nih Bang. Ini papanya udah diambil. Iya. Kalau usah nggak mungkin Bang. Nggak mungkin. Ini udah dibuka. Bagus ini. Kenapa Bang? Karena bahannya kuat, kayunya kuat. Kayunya kuat dan juga tebal. Coba iya betul Bang. Kenapa? Kalau kita lihat di sana Bang, nampak buktinya nih Bang. Tuh. Udah dong. Ayo. Kita telusuri lagi guys ke ruangan-ruangan selanjutnya. Kita marah. Tapi Kak Dia, Iya Bang. ini udah memang betul-betul panas ya? Betul. Padahal sekarang kita udah di tingkat 2 ya. Nyampe saya, Biasanya angin tuh lebih kencang kalau di tingkat 2 nih Bang. nyampe saya juga merasakan keringat. Ya, Yuk, seperti di pengaruh apa tuh Bang? Aura jahat, Aura negatif. aura negatifnya. Kalau gimana ya Bang Pincen? Bang Pincen sama Bang Enji itu Ya. buat di sini tuh udah temen sosok nggak? Belum sih, cuman aura Aura yang kuat. untuk menarik ke sana ada jadi. Kalau dia ini udah melihat oh salah satu sosok hitam yang kayak berbulu ya. Ya itu satu Bang, tapi lebih dominan sama yang di sini. Iya, yang di bawah tangga nih. Bukan di bawah sih Bang, tapi tengah-tengahnya. Antara Ngapain sini dah ya? yang di bawah ini. Ada yang Bang bilang tadi Kak Dia sama Bang Inji. Satu langkah rasa tidak normal. Iya. Istilahnya kita melayang tuh. Iya, pas di tengah-tengah itu Bang. Iya kan pasti itu dia kan. Ya itu tuh gimana? Dia tatapannya tuh bikin kita itu gana gitu. Gimana ya kalau bahasa Indonesia? Kayak jadi bingung guys gitu. Kalau kita udah melangkah di ruangan bagian tengah ini, kita udah merasakan kayak misalkan satu langkah ringan, tapi kita merasakan satu langkah tuh terasa dua langkah gitu. Jadi efek sampingnya bagi kita tuh kayak orang bingung, kayak orang apalah gitu, kayak lagi play. Nah gitu yang kita rasakan. Iya betul Bang. Dan yang sosok yang dia lihat di jenjang ini itu cewek guys. Cewek rambutnya panjang. Rambut panjang mata gerai, awak tinggi samampai, kulit sakun yang lanse, galak subana kame. Bang Genji, Siap. untuk yang Bang, kakek-kakek tua tadi, nah aman Bang. Kalau untuk yang kakek-kakek tua tadi itu dia ada menjaga sesuatu nggak Bang? apaan sih? Reske. Chris gitu. Ya. Itu pusaka atau gimana? Itu tuh yang sebenarnya kakek-kakek itu dia salah satu
bisa dibilang termasuk paranormal atau orang berpengajian lah istilahnya, orang pintar juga lah. Tapi alhamdulillah kakek itu pengajiannya bagus Bagus ya, Bang. bagus gitu. Jadi kalau seseorang udah bisa dibilang ada pengajian, pasti dia ada memegang salah satu pusaka atau benda yang bisa dibilang itulah gitu Soalnya gini Bang Genji. ya. Sewaktu saya tadi mencoba merawat makhluk yang di sini, nggak kelihatan Bang Genji. Tapi malah kelihatan sebuah benda Bang Genji yang mulai apa tuh? Kalau dibilang tertancap, bukan tertancap Bang, tapi tergantung. Ya seperti yang Bang Genji sampaikan tadi, Kristo. Ya Bang. Ya. Makanya saya tanya kalau tentang kakek yang mungkin juga. Iya. Cuman alhamdulillah kakek itu baik. Alhamdulillah baik. Cuman yang sebenarnya yang bagian panas-panas di sini datangnya dari luar. Datangnya dari luar. Contohnya kayak ini nih. Gitu. Kita next dalam saya, Bang. Next, oke, ayo guys. Di sini ada lagi salah satu ruangan kamar. Ada lagi nih. Oke guys, di sini guys, biarpun kamarnya kecil guys, saya juga bisa merasakan agak merinding. Nah, kayak merasakan agak merinding juga sedikit guys. Untuk pemirsa dan para penonton bisa bisa melihat situasi sekarang ini. Kenapa Kak Dian ini dah berpeluh, berkeringat, dan Bang Genji juga, dan saya pun merasakan aura dia untuk tingkat 2 ini lebih panas. Betul, Bang. Dan Kalau dekat juga. ya dikarenakan ya seperti yang dibilang sama Bang Genji dan Kak Dia tadi, makhluk yang dia bagian ruang ini untuk tingkat 2 ini lah lebih suka lah, yang lebih dominan untuk mengganggu. Ini bisa kita buktikan ya. Ini sebenarnya nggak ada jendela lagi. Kalau udah tingkat 2 ini angin pasti dingin. Ini enggak. Apalagi udah malam ya, Bang. Ya apalagi udah malam. Gimana Bang Genji? Ya, Ada ruang lagi, Bang? ada mencoba untuk mengganggu lah istilahnya. Tuh. Cuma alhamdulillah kita juga nantilah gitu. Ada juga yang iseng-iseng mengganggu, mau coba menampakkan kan gitu. Jadi Bang ini sama Bang, aduh jangan kayak apa sih, Bang? Lain dah. Kayak kapan maksudnya? Jadi guys, gimana Bang Genji atau Bang Vincent, atau ada ruangan lain gitu? Ya kita coba aja lagi menelusuri, mana tahu ada lagi Kalau ruangan. untuk ruangan ini udah cukup ya? Udah cukup, atau kita langsung aja Ruangan. masuk? Ya. Atau kita langsung aja masuk Sesi ke mediator. sesi mediator. Oke guys, kita akan mencoba lagi dengan memasuki Sesi mediator sesi kita. mediator kita. Check it out. Oke guys, sekarang kita udah berada di sesi mediator kita. Di sini kita bakal menguak tentang informasi gedung ini ya Bang ya, Bang Genji, Iya. dan mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Dengan mediator kita Abi dan yang menariknya Bang Budi kita. Assalamualaikum. Oh, nggak jawab salam nih. Lalamu nih so. Nenek asli beras tuh nek. Dari mana datangnya? Asalnya dari mana? Masih di Resiko aja? Enggak. Bisa ngecek ya?
Hai. Bisa kalau asal nenek. Oh lah. Iko apa nenek kecil tungke? Iya nek. Oh itu. Nek, iko nek kebetulan kami ini mau nanya-nanya tentang masalah sampai di siko nek. Kabarnya kecil awal dari sekolah ala dulu kenapa penampakannya bagaimana Tuhan lihat nek. Itu tuh yang mengatakan itu siap nek. Apa kasih yang mengatakan Tuhan nek? Apa nih? Iya nenek kami imbau bang. Iya. Apa kata nenek nih? Indah tanah. Bang kok bisa ada tanahnya? Apa? Apa nih? Oh matinya tak wajar gitu. Itu yang cakap masuk. Ya. Tu nenek bah kok lebih suka di bawah janjang tu. Ada yang nenek jago tu bah. Hah? Ada nenek jago itu. Nek. Aduh, adik-adik ambo rekan ambo mengecek dari nek. Misal melangkah janjang tu nek terasa ada agak lapih. Itu nenek nama tu. Iya nek. Terasa tabang nenek ya. Iya nek. Iya, itu ulah siap nek ulah nenek atau ulah ada nama yang lain? Nek. Udah satu nenek mau ngajar itu. Iya. Hah? Nek, tanya soal orang yang kata nenek mati tidak wajar itu tuh penunggu rumah kok atau mana? Enggak penunggu rumah sih kok. Jadi bapak sampai di situ nek. Oh bagai di situ, pada tangan di situ nek. Bagai kok bang maksudnya kok Gantungan. Ini bukan gantungan itu risiko zero risiko aja nek. Oh itu berarti di sekolah juga ada gantungan. Itu nek yang ada gantungan tidak bisa nek dagang. Masalah takutnya lah warga risiko. Kalau nampak warga takut lah warga risiko nek. Itu kalau mengadu tuh. Tidak bisa nek dagang lah. Tidak. Cek nek, mau dia tanya. Mbak kok sampai ditinggalin rumahku sama penghuni sebelumnya. Padahal rumahku kan masih rancak gitu ya. Bisa nek cerita sedikit nek? Nek, bisa cerita sedikit? Mbak kok ditinggalin sama penghuni rumahnya? Apa nek? Aduh barang ambo. Aduh barang nenek di sekolah. Apa tuh nek barang nenek sekolah? Barang pemakaian nenek pribadi. Banyak yang mengadu apa? Siapa nek? Iya kami kemari ikut tim kami mana? Mana kebetulan tim kami di sekolah Makassar salah tidak enak dulu. Nek. Nampak ya nek. Dapat akhir ya nek. Jadi gimana Kak Dian? Apa ada yang mau kita tanya lagi? Nek, itu kan tadi kata nenek, nenek di foto menjaga barangnya. Itu barang nenek itu baru buku saku atau barang pakaian atau apa sih nek, bisa dijelaskan nek? Apa pengikut? Nenek. Oh pengikut. Apa sebaiknya nenek sekolahnya? Oh berarti yang saudara yang ada di situ tuh pengikut nenek. Atau mungkin nenek yang pernah tinggal di situ sebelum yang lain. Enggak juga. Nenek datang di sekolah. Ya. Sebelum rumahku di orang nenek ada sekolah.
Oh, lado. Berarti nama kata gantungan itu anggota nenek ya? Oh, Enggak. Oh, berarti kalau yang datang dari luar itu enggak pergi nenek dong. Berarti yang nenek tahu. Jadi kalau yang tentang kakek tadi itu nek, kakek yang sudah juga nih itu pengikut nenek itu lah. Yang pakai keris tadi. Pakai keris? Enggak. Oh, enggak juga pengikut nenek dong. Dia kenal neneknya. Enggak. Mana nek? Apa nek? Enggak pernah nampak. Oh gitu. Jadi kayak itu nek, pernah lo berada dari warga Siko, pernah lo di Siko kok ada kayak penampakan kursi goyang, itu nenek tahu? Bisa nenek jelaskan tentang penampakan kursi goyang itu? Nenek. Oh gitu. Oke guys, jadi benar kata narasumber kita tadi sama informasi dari warga yang begini, bahwasanya di sini dulu tuh pernah ada kayak goyang sendiri. Ternyata itu benar sosok yang memasuki Raga Mediator kita itu yang di situ ya Pak? Iya, di situ. Dan satu lagi guys, yang dibilang orang ada sosok yang bergantungan, itu tuh memang ada. Kenapa dia bergantungan? Karena dia itu memang matinya tidak wajar. Tidak wajar. Tidak wajar. Dan itu pun tidak anggota nenek ini, karena di sini nih nenek ini anggota yang banyak di sini. Kemana nek? Kemana? Si kau sana tanah sana. Alun saya macet nenek ah. Halo nenek. Ayo ditanya nenek. Aku tanya nenek. Kita nenek tadi. Hah? Mau balik nenek lain? Yalah. Lu bisa naik kalau sekarang. Kalau nenek adik. Kalau jangan nak aku nenek bawa balik ada pisah tau. Dia nak pisah tembus tu. Iko siya gini ko ha? Kamanga gini ko ha? Kamanga! Apa jual nenek? Mampayo. Hah? Mampayo. Bisa. Iya sudah. Nah. Digaib celah deh. Payah tenang aja Hah?
gimana nih? Hah? Hah? Ayolah, pegang ya. Nah, Pegang kuncinya dulu apinya gua. Jadi guys, raga mediator kita itu sosok yang masuk ke dalam mediator itu diserang oleh salah satu penghuni di sini guys. Apa ini? Bi, Ada kuda kina. jadi guys di sini kita lihat itu pertarungan antar gaib yang sama-sama masuk ke raga mediator kita. Bel aku. Lu apa bang? Apa yang go? Itu saya yang go. Gua mati. Kalau jago mau kalau yang lo. Apa tuh? Ini go. Tadi ada bang kunci bang. Hah? Tadi ada kunci ya. Megang ya. Dulu tangan Bu. Tangguh. Itu sah. Begini ini. Jadi guys, makhluk yang masuk ke raga mediator kita itu setelah melakukan pertarungan gaibnya guys, lari. Dan sekarang bakalan dicoba buat dimasukin lagi sama Abang Budi dan Abang Rusli kita. Kita buat apa? Kita bertanya nama. Kamu ngapain? Sudah datang masa. Mana masuk kan? Bu, kita masuk Bu. Bu, kita abdi Bu. Bu. Oke guys, sosok yang tadi mencoba buat menyerang Swab itu sempat diajar sama aku dari Siapi atau Pedenya, dan Nino setelah diajar tadi Nino mencoba melarikan diri.
Oke guys, di sini bisa kita lihat guys tiga mediator yang baru dan yang awal untuk menjadi mediator guys. Mediator ya Pak. Ya. Sebenarnya untuk menjadi mediator ini kalau dikatakan sulit guys, dia nggak sulit guys. Kalau dikatakan mudah, dia juga nggak mudah. Itu tergantung hati dan pikiran kita guys. Kalau kita bisa fokus pada satu titik, insya Allah kita akan makhluk itu dengan mudahnya akan masuk. Tapi kalau kita ragu-ragu atau ada kendala yang dalam hati, itu susah dan sangat berisiko bagi yang memasukkan makhluk gaib itu ke agama kita guys. Kita lihat sudah mulai reaksi. Assalamualaikum. Aku dari mana? Hah? Saya bisa aku ngecek. Itu dan enggak Assalamualaikum. Kamu tuh dari mana Bu? Dari Siko. Di mana posisi yang Bu kalau di dekat rumah Bu di rumah Bu? Di Janjang. Kau nenek tadi kok? Enggak.
kampus ikut nenek-nenek tuh. Enggak. Tapi kecilnya tadi waktu yang risiko ini mau sholat atau dari luar dari itu aku. Hah? Oh, pribumi siko. Alalam mau ke situ? Kisaran berapa tahun dulu? Satu ya, pas kan. Satu abad. Untuk aku gangguan yang di situ, aku di rumah aku. Ada penyebab dari malu gak ikut aku. Seorang kuku yang sampal, kadang-kadang. Iya. Kakek, kau yang kakek atau musola, yang musola. Yang merah tadi siapa? Hah? Nenek yang mah. Nenek yang kita kata. Aku tidak yang bewak. Hah? Untuk isi. Ada yang begini tak pancang apa ni kau? Bapak kawak yang bayar, tidak yang orang lain. Itu tadi bisa. Hah? Bapak kawak yang bayar? Hah? Hah? Ambu? Ku? Ku? Ku. Bapak kawak yang bayar? Hah? Ku. Ya. Itu yang sosok yang bergelantungan di aku tu, di batang tu. Itu menampak keluarga. Satu tujuannya Tujuannya dia enggak datang ke sini. ya. Oh dia sendiri datang ke sini. Ya. Dan kenapa dia tidak menempati rumah ini? Kenapa dia hanya di pohon doang? Karena dia ingin berbaik. Siapa yang kenapa lebih bagus ya di rumah daripada di pohon lagi kan? Atau nenek itu yang nggak membolehkan dia masuk? Ya, nenek itu berada di pohon itu. Yang mana sebenarnya? Tadi di bawah janjang, sekarang di pohon. Dia pindah. Sekarang dia di pohon itu. Iya, hitam dia. Pakainya putih. Kulit hitam, pakaian putih. Rambutnya hitam. Kulit hitam panjang. Ya. Di saat dia melihatkan wujudnya kayak manusia, seperti apa wujudnya? Seperti kuntilanak. Kuntilanak ya. Ya. Kenapa dia kasih dia orang itu sama token? Karena dia minta sendiri. Oh gitu. Nanti dia yang sebelum perempuan itu. Iya. Ada ular di sini. Di mana sebelum ular itu? Di sini berada di tempat saya. Di dekat janjang tuh. Ya. Ada sewaktu tunggu. Saya akan mau naik janjang tuh. Ada yang mengangkat badan itu satu langkah. Cepat. Cepat. Udah lagi di mana? Hah? Saya berada di WC. Aku tidak yang bewak. Hah? Hah? Kamu. Makanya kita tiap. Hah? 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 Tak asli kau jerukku. Hah? Hah? Tidak. Nenek itu asli di sini ya. Hah? Nenek ini udah lama di sini. Yang awak tadi kan asli skor kan? Hah? Hah? Tadi kan kami ada peperangan tuh. Siapa yang mukul harga si Ewa? Leak dah bisa tu.
Hah? Aku? Hah? Ya, siapa? Oke guys, ini kita lagi sesi media masukkan raga kepada Bisa di zoom kok. memasukkan sosok kepada raga seseorang, tapi Kak dia sudah Itu jadi kena gangguan guys juga guys. kelingking. Jangan Ini guys, ini sebenarnya petanda guys bahwasanya yang ada di hati mau memasangin cincin guys. Ini petanda nih guys. Jangan kelingkingnya guys. Nah, ini serius loh. Bisa aku ngecek. Dua ya, ini sudah ya, ini sudah. Ya. Bisa aku ngecek. Bisa aku ngecek. Kamu buka soal ini tadi. Din. Tuh, bisa aku ngecek. Hah? Aku mendengar sama Mbok. Atau pasal apa dan Lah kan jual ya. Ini jual ya. Sudah lagi mulai. Ini sampai semua ya. Yo. Oke guys, berakhir sudah explore kita dan penelusuran kita pada pagi hari ini. Untuk pelajaran atau kesan dan pesan yang bisa Bang Vincent sampaikan di explore kita hari ini apa aja Bang? untuk rumah ini sebenarnya bisa dikatakan apa Bang Inji sama Kak dia? Tidak Angker lah ya. Tidak angker Bang. Dikatakan ya yang namanya sosok tadi itu kan ada sosok nenek-nenek pakai tongkat. Oh, beliau lah yang mempunyai semua makhluk-makhluk yang ada di sini di bawah kontrol beliau. Dikarenakan beliau tuh sebelum tempat ini ada dia sudah berada di tempat ini. Betul. Dan itu pun guys, yang dibilang warga-warga sini yang biasanya bergantungan di sini, itu tuh sebenarnya bukannya dari rumah sini ya. Itu yang masuk dari luar. Memang datang dari luar. Jadi karena itulah kebanyakan orang sini yang minta oke ya. Nah, itu karena dia memang ada bergantungan di sini, tapi bukan dari kawasan rumah sini, bukan. Dan untuk makhluk yang dikatakan itu matinya tidak wajar ya, dia tidak wajar. Dan selain untuk nenek ada juga yang kakek-kakek di situ. Iya. Itu bukan dari yang di kawasan rumah ini, tapi bukan. di sebelahnya. Di sebelah. Nah, jadi gimana dia? Kita apa aja? Abang janji ada apa lagi? Ya, udah. Teman? Iya. Jadi guys, cukup segitu penjelasan dari Bang Vincent dan Bang Genji kita. Untuk itu saya Dia Udah Vincent. Saya Genji. menutup acara explore kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, tetaplah jadi pendukung setia kami dan selalu dukung kami dan support kami dengan cara Like, Komen. dan share serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mina Mistis. Mistis. Untuk itu, kami tim besar dari keluarga Mina Mistis mengucapkan selamat menyaksikan dan sampai jumpa.